Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur sekretori. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Asyifa Sabita Karima dengan NPM 24130240029. Struktur sekretori eksternal. Pada tumbuhan dibedakan 3 macam istilah sekresi, yaitu ekskresi, sekresi, rekresi. Istilah ekskresi ialah eliminasi dari produk akhir metabolisme, dibedakan dengan sekresi atau eliminasi substansi yang masih berperan dalam proses metabolisme. Yang pertama ada rambut kelenjar. Rambut kelenjar adalah struktur kecil berbentuk rambut yang terdapat pada permukaan tumbuhan dan berfungsi untuk menghasilkan serta mengeluarkan zat tertentu. Struktur ini merupakan bagian dari trikoma tumbuhan. Yang kedua ada nektaria. Nektaria adalah kelenjar penghasil nektar pada tumbuhan yang berfungsi menarik penyerbukan dan melindungi dari hama. Berdasarkan letaknya, nektaria terbagi menjadi flora di dalam bunga dan ekstraflora di luar bunga, seperti di daun atau tangkai. Bentuknya bervariasi, bisa berupa tonjolan, lubang, atau rambut kelenjar. Susunannya terdiri dari sel sekretori yang menghasilkan nektar kaya gula, air, dan zat tambahan. Fungsinya adalah menarik serangga atau burung untuk membantu penyerbukan serta mengundang serangga pemangsa untuk melindungi tumbuhan dari herbivora. Yang ketiga ada osmofora. Osmofora merupakan kelenjar yang menghasilkan minyak menguap pada bagian-bagian bunga yang berdiferensiasi menjadi bentuk rambut sikat atau sirip. Keharuman dari bunga biasanya dihasilkan dari substansi yang mudah menguap, terutama minyak atsiri. Osmofora sering ditemukan pada bunga, terutama pada bagian mahkota dan benang sari. Struktur osmofora yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan sel terluar pada permukaan tanaman. Pada osmofora, epidermis berfungsi sebagai tempat keluarnya aroma atau bau yang khas. Yang kedua ada starch atau stalk. Starch adalah struktur yang menghubungkan sel-sel osmofora dengan permukaan tanaman. Starch berfungsi sebagai saluran untuk mengangkut aroma atau bau dari sel-sel osmofora permukaan tanaman. Pada bunga, Ceropegia stapeliiformis memperlihatkan tahap awal aktivitas sekresi jaringan di bawah epidermis masih mengandung banyak pasir. Setelah minyak menguap di jaringan epidermis, maka sel-sel di bawahnya tampak kosong. Yang keempat ada hidatoda. Hidatoda merupakan struktur pelengkap pada daun yang mengeluarkan air dari mesofil ke permukaan daun, atau proses gutasi terdapat pada helaian daun atau di ujungnya. Hidatoda mengeluarkan air dari ujung trakeid di daun yang terdapat epitem atau parenkim yang tidak berklorofil dengan ruang antar selnya dapat dilalui air menuju bagian terbuka pada sel epidermis atau stomata. Hidatoda berbentuk seperti struktur kecil yang menonjol di ujung daun. Letaknya biasanya di ujung daun, tetapi dapat juga ditemukan di bagian lain daun. Stomata adalah celah kecil pada permukaan daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan air. Xilem adalah jaringan pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Seludang adalah lapisan sel yang mengelilingi xilem dan berfungsi sebagai pelindung. Ruang air adalah ruang yang berisi air yang akan dikeluarkan melalui hidatoda. Pori adalah celah kecil yang menghubungkan ruang air dengan permukaan daun. Epitem adalah lapisan sel yang mengelilingi pori dan berfungsi sebagai pelindung. Seaudang adalah lapisan sel yang mengelilingi epitem dan berfungsi sebagai pelindung. Kutikula adalah lapisan tipis yang menutupi permukaan daun dan berfungsi sebagai pelindung. Yang selanjutnya ada struktur sekretori internal. Yang pertama ada sel sekretori. Sel-sel ini sering tampak sebagai sel yang khusus atau ideoblas, mempunyai kandungan senyawa yang bermacam-macam. Misalnya yang pertama minyak, contohnya pada Kalikanthacea, Lauracea, Magnolicea, Witteracea, dan lain-lain. Yang kedua ada resin, lendir dengan rafida pada aleosp, enzim mirosin, serta tanin. Yang kedua, ruang dan saluran sekretoris. Ruang dan saluran sekretoris pada tumbuhan adalah bagian dari jaringan sekretori yang berfungsi menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan zat-zat tertentu, seperti getah, minyak esensial, resin, atau lateks. Ruang dan saluran ini berperan penting dalam perlindungan, metabolisme, dan interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Ruang dan saluran sekretoris ini, yang pertama ada Selanjutnya ada ruang sekretori. Yang selanjutnya ada ruang sekretori. Ruang sekretori ini dibagi lagi menjadi ruang lisigen, terbentuk karena pelarut atau penghancur sel-sel sekitarnya menghasilkan rongga tempat zat-zat sekretori disimpan. Contohnya ruang penyimpanan minyak pada jeruk atau citrus. Yang kedua ada ruang skizogen, terbentuk karena pemisahan dinding antara sel selama pertumbuhan menciptakan ruang di mana zat sekretori dikumpulkan. Contohnya saluran resin pada pinus.
Yang B yaitu saluran sekretori. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saluran getah atau latisifer, saluran yang menghasilkan dan mengangkut lateks atau getah susu yang sering mengandung alkaloid, karet, atau zat pelindung lainnya. Contohnya tanaman karet dan pepaya. Yang kedua ada saluran resin, saluran yang mengeluarkan resin atau damar, berfungsi sebagai pelindung dari serangga patogen dan hewan herbivora. Contohnya pohon pinus. Yang ketiga ada latisifer. Sel panjang atau deretan sel yang mengandung lateks disebut latisifer. Lateks merupakan suatu suspensi atau emulsi dari partikel-partikel kecil dalam suatu cairan dengan indeks biasa yang bervariasi. Susunan kimia partikel penyusun suspensi atau emulsi lateks berbeda-beda, misalnya karet, lilin, resin, protein, minyak-minyak esensial, getah, butir pati pada euphorbia tertentu, garam, asam organik, dan substansi lain. Warna lateks bervariasi, dapat putih seperti susu, kuning kecoklatan, kuning sampai oranye, atau tidak berwarna. Lateks dapat berperan dalam proses penutupan luka sebagai pertahanan terhadap herbivora dan juga mikroorganisme. Dalam latisifer, lateks terdapat dalam keadaan tertekan, sehingga sewaktu latisifer dipotong, maka lateks akan memancar keluar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.